Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanga dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda atau masih setia bersama kami di kesempatan pagi ini. Sampai saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masuki acara spesial program kita di setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan saat ini kita akan kembali bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, ya. Dan sana, apa yang akan kita bahas pagi ini adalah kelanjutan dari topik kita minggu yang lalu, yaitu kearifan dalam jenis-jenis kato pusako di Minangkabau bagian kedua, ya. Dan kalau sebelumnya kita sudah mencoba menyampaikan apa itu kata pusako, dan selanjutnya tentu kita akan bahas lebih jauh tentang jenis-jenisnya. Nah, untuk menggali ini, alhamdulillah Mama kita, Mama Tuanku Mangkudun, sudah tersambung dengan Perempat RRI Padang melalui link Zoom Perempat RRI Padang, ya. Baik, kita sapa dulu di seberang jaringan Zoom kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Lun Sanak Pandanga RRI Perempat Pulau Kalipang Lokal Minangkabau. Ya, baik. Mak Tuanku, pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa di Kearifan Lokal Minangkabau, Mak. Dan tentunya ini akan menjadi pembicaraan yang menarik ini ya, karena berhubungan dengan kato pusako gitu ya, yang sebelumnya kita klaim sebagai salah satu fondasi nih ya, fondasi adat budaya Minangkabau. Kalau begitu ya, Mak ya. Nah, baik Mak, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis ini yang bagian berikutnya, ada baiknya kita review sedikit Mak ya, apa yang sudah kita perbincangkan di minggu lalu. Silakan Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Lun Sanak Pandanga. Awal tahun 2025 kita sudah memulai dengan membahas kerangka kehidupan adat Minangkabau dengan membahas adat Nanampe. Kemudian di awal atau sebelum bulan Ramadan kita membahas tentang apa rujukan adat itu, apa referensinya, apa sumbernya. Nah, sumbernya itu adalah limbago adat. Nah, di antara lembaga adat itu ada yang dinamakan dengan kato pusako. Ya, limbago adat itu ada 10, cupa usali, cupa buatan, undang nanampe, kato nanampe. Nah, kita masuk dalam kato nanampe. Yang pertama kato pusako, ini yang paling banyak. Kemudian kato mufakat, kato dahulu, kato kudian. Nah, dalam kato pusako itu kita memulai membahas minggu lalu dua ragam kato pusako atau dua jenis kato pusako yang paling banyak berada di tengah masyarakat. Yang pertama namanya tambo, yang kedua kaba. Nah, ada sekitar 7 yang akan kita bahas nanti, tapi dua yang pertama ini adalah yang dikatakan cancang nandu sagaragai sebagai sumber rujukan yang paling banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat adat Minangkabau. Jadi kita sudah bahas tambo dan kaba minggu lalu selintas. Kita mudah-mudahan bisa melanjutkan hari ini membahas seluk-beluk tambo dan kaba dan 5 yang lainnya, yaitu pitatah patityah, pituah, sampai kepada mamang dan manto. Ada papatah satu lagi yang agak mirip-mirip bunyinya tapi bentuknya berbeda. Begitu sementara pengantar Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih, Mak. Dan Dun sana ada papatah satu lagi yang agak mirip-mirip. Iya. Baik, Dun sana Pandanga, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mama Tuanku Mangkudun. Dan tadi Mama sudah mereview ya perbincangan kita sebelumnya. Jadi pagi ini kita berusaha nih dua ini bisa tuntas ya, Mbak ya.
Insya antara Allah. Tambo dan Kaba gitu ya, Mak. Nah, Mak, sebelum kita lebih jauh, Mak, barangkali ada baiknya kita dudukkan dulu nih, Mak, bahwa apa itu Tambo dan apa itu Kaba dan apa perbedaan atau persamaan kedua-duanya gitu, Mak. Karena seperti yang bilang tadi ini duo Sagaragai gitu ya, Mak. Apa istilahnya, Mak? Duo, Mak? Cancang nan duo Sagaragai. Ya, cancang dan duo Sagaragai. Artinya mungkin bisa dibahasakan Indonesia ini semacam yang saling terkait atau apa nih, Mak? Bahasa itu, Mak? Ya, dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama Ya. lain. Yang saling Wujudnya berbeda, tapi dia tidak bisa dipisahkan satu sama lain. iya. Seperti tangga. Tangga itu tangga yang dibuat dari kayu, itu kan ada di kiri, ada di kanan. Kalau salah satunya copot atau tanggal, maka tangga itu tidak bisa dipakai. Iya, benar, Jadi benar. si garaga itu adalah tangganya nenek moyang ketika memanjat pohon. Iya. Jadi cancang duo Sigaragai gitu ya, Mak ya. Nah, garaga. Baik, baik ya. Nah, kenapa dikatakan cancang duo Sigaragai ini, Mak? Tunggu. Ya, ini istilah dalam masyarakat adat tentang dua hal yang selalu berjalan bersamaan. Di adat dan syara itu adalah cancang nanduk sagaragai juga. Oh, begitu. Tidak boleh satu digunakan, yang lain ditinggalkan. Dipakai keduanya. Nah, di sanalah berlaku sebuah petatah petitih yang bingung orang lain mendengarnya. Jalan baduo nak di tengah katanya. Iya, benar. Bagaimana jalan berdua tapi di tengah? Iya. Tapi itu penjelasan tentang cancang nando sagaragai yang harus dipakai keduanya. Seperti memakai celana bagi laki-laki tidak boleh dipakai sebelah saja. Iya, benar. Dua-duanya. Begitu, Bung Adit. Baik, menarik sekali ya. Jadi memang semuanya di Minangkabau ini selalu kembali ke cerminan alam begitu ya, Mak ya. Alam takabang jadi guru ya, Mak ya. Jadi ada yang cancang duo Sagaragai. Baik, Mak tuanku. Kalau begitu kita kembali ke Mak. Sebenarnya Tambo minggu kemarin sudah Mama jelaskan ya. Ada Tambo alam, ada Tambo adat, ada Tambo nagari gitu ya, Mak ya. Ada Tambo isi nagari juga begitu ya, Mak ya. Bahkan kalau nggak salah itu turunannya bisa sampai ke Tambo Sile juga ini, Mak ya. Betul. Jenisnya ada sekitar 10 itu. 10 ya. Bisa kita ulang sebentar lagi nanti. Iya. Nah, sekarang kita lihat dulu, Mak, karena ini dia dua cancang Sagaraga ini, dan kita tahu juga bahwa Tambo dari penjelasan Mama sebelumnya bahwa tidak satu pun sebenarnya Tambo itu yang ditulis di awalnya, kayak gitu ya, Mak ya. Kalaupun sekarang ada kita temukan buku-buku Tambo itu hanya semacam transformasi barangkali tidak saya, Mak ya, versi media dari lisan ke tulisan gitu ya, Mak ya. Karena memang orang Minang tidak mengenal aksara gitu ya, hanya bahasa atau ucapan. Nah, tentu bakaba pun atau kaba juga ucapan gitu ya, Mak ya. Dan ya, lisan juga berupa cerita atau definisi jauhnya gitu, Mak. Nah, sekarang mungkin perlu kita dudukkan, Mak, apa definisi Tambo, apa definisi kaba, kemudian apa beda keduanya dan bagaimana persamaannya. Silakan, Mak Tangguh. Baik, makasih Bung Adit. Ya, Tambo nama lainnya Tambai, Tarombo, atau Tombo. Tambo atau Tambai itu adalah riwayat dan silsilah ketika nenek moyang mendirikan suatu wilayah. Nah, kalau dia mendirikan wilayah Minangkabau, maka ada Tambo Minangkabau, Tambo alam Minangkabau tentang wilayah yang dikembangkan, kemudian Tambo adat Minangkabau bagaimana mereka mengembangkannya. Itu cancang dua Sagaragai juga. Tambo alam dan Tambo adat itu sekaligus dibaca ketika pengangkatan penghulu. Kalau bicara Minangkabau. Kemudian kalau bicara tentang luha, ada Tambo luha. Ada Tambo luha Tanah Rata, ada Tambo luha Agam, ada Tambo luha 50 Koto. Kemudian ketika turun lagi ke wilayah yang lebih kecil, Nagari, ada Tambo Nagari. Parih Palabeh Nagari. Di sana diuraikan asal-usul
riwayat, silsilah, dan bagaimana nenek moyang sebuah nagari mendirikan nagari dan adatnya. Sampai kepada tambo kaum, tambo asa kaum, tambo asa suku, masing-masingnya adalah tuturan lisan tentang riwayat nenek moyang, silsilah, dan bagaimana mereka menjalankan adat, aturan-aturan yang mereka buat dalam berkehidupan bersama. Itu tambo. Hmm. Makanya tambo itu adanya dalam ingatan, dalam tuturan para pemimpin adat, para penghulu, para guru adat. Urang jinih nanampe, urang ampe jinih. Yeah. Nah, mereka menyimpan itu dalam ingatan karena dituturkan selalu dalam setiap pertemuan mereka. Nah, kemudian tambo itu isinya antara lain ada riwayat, ada aturan, ada pedoman, ada tuturan-tuturan yang akan jadi rujukan. Kalau istilah seorang sosiolog dari Jepang, itu adalah konstitusi Kabau yang sudah berjalan bahkan. Nah, kita pernah bahas bahwa tambo itu ada dalam diri manusia, Minangkabau. Itu tambo. Yeah. Nah, kemudian dalam kehidupan bermasyarakat, orang Minang itu punya tenaga komunikator yang lain ya. Kalau tambo itu dikomunikasikan oleh para guru adat, pemimpin adat, guru-guru silek, ada komunikator lain, orang lain yang menceritakan kehidupan masyarakat, menceritakan pikiran-pikiran nenek moyang itu, tapi bukan dalam bentuk silsilah atau aturan-aturan, tapi dalam bentuk cerita kehidupan. Itulah kaba. Kaba adalah cerita kehidupan nenek moyang yang berisi pikiran dan harapan-harapan mereka. Maka kalau bentuknya cerita, di sana ada bentuk yang membawa emosi, membawa imajinasi juga. Itulah kaba. Kaba itu hasil karya lisan dari nenek moyang yang diwariskan juga secara lisan. Sama dengan tambo tadi, jadi kesamaannya sama-sama diwariskan secara lisan. Tapi kalau kaba itu diwariskan melalui tuturan tukang kaba. Tukang kaba itu ada yang khusus kerjanya menceritakan saja, ada yang mendendangkan atau menyanyikannya, ada yang membagikannya dalam bentuk cerita-cerita pendek kepada orang-orang tua. Nenek-nenek kita semuanya memiliki kabanya masing-masing di tiap nagari, di tiap tempat. Apa itu kaba? Kaba adalah cerita kehidupan dari nenek moyang yang berisi kisah-kisah termasuk harapan dan imajinasi. Jadi ada bedanya. Kalau tambo dituturkan oleh para guru dan pemimpin adat, kalau kaba dituturkan oleh tukang kaba dan oleh orang-orang tua, nenek-nenek kita. Biasanya kaba itu didendangkan sebelum tidur oleh nenek-nenek. Dan kaba itu lebih banyak diproduksi dalam tuturan lisan ibu-ibu. Jadi komunikatornya lebih banyak perempuan. Apalagi kalau sudah didendangkan dalam bentuk dendang saluang, dendang rabab, atau salawat. Nah, tukang dendangnya lebih banyak wanita. Yang laki-laki juga ada, tapi kalau untuk tambo, seluruh penuturnya adalah laki-laki. Begitu gambaran perbedaan sementaranya, Bung Adit. Nanti ada perbedaan dalam bentuk wujudnya. Nah, kita bisa bahas dalam struktur sastranya berbeda, sastra lisannya berbeda. Walaupun dua-duanya bisa didendangkan, tapi dendang tambo beda dengan dendangnya kaba. Dendang tambo itu dendang yang terstruktur untuk aturan. Dendang kaba terstrukturnya keberulangan rima iramanya untuk keindahan dan imajinasi. Nah, itu perbedaan dalam pandangan orang sastra itu. Dua-duanya sastra lisan, tradisi lisan, tapi punya posisi yang berbeda. Satu di
pihak tokoh adat, satu di pihak tukang Ka'bah. Oke. So, kalau kita ingin lihat sekadar perbedaannya gitu, Bung Adit. Iya, baik, Mak ya. Ya, kenapa kita pengen penjelasan ini? Karena dia sama-sama lisan ya, Mak ya. Betul. Nanti takutnya jangan-jangan cerita yang ada di Tambo itu di dibilang juga itu kaba gitu ya, Mak ya. Nah, ada perbedaan yang konkret. Hmm, Tambo itu lebih melekat kepada aturan adat. hmm, Kalau Ka'bah lebih banyak pada imajinasi dan pedoman hidup. iya. Namun ketika Kaba kan tadi Mak bilang berbentuk sebuah cerita gitu ya Mak ya tentang Betul. tokoh-tokoh masa lalu. Kalau Ya, kita tidak hati-hati Mak, bisa-bisa Tambo Alam Minangkabau itu bisa jadi Kaba juga kan Mak ya, karena juga bercerita masalah tokoh-tokoh dan sejarah hal ihwal nenek moyang kita kan Mak, tentang kedatangan betul. mereka ke Pulau Sumatera, naik ke Kancangan Merapi dan seterusnya gitu ya Mak. Dan ada beberapa tokoh yang disebut di sana, ada Marajo Dirajo, ada Marajo Alif dan segala macamnya. Nah, itu kan bagaimana nanti kita memisahkannya, itu apakah Kaba atau itu Tambo. Nah, ini kan karena bilang ada kesamaannya Mak. Gimana Mak? Iya. Nah, inilah yang terjadi dengan Cancang Nandu Sagaraga itu. Hmm. Di dalam Tambo ada kaba-kaba singkat. Ada Hmm. kaba alun baralun namanya. Yang Bung Adit katakan tadi itu adalah kaba alun baralun Iya, tentang iya. turunnya Sri Mahalijo Dirajo. Iya, iya, iya. Kemudian ada kaba adu kabau itu kaba. Hmm. Kita kembali kepada perbedaan tadi. Kaba itu lebih berisi imajinasi. Dalam Hmm. Tambo Alam Hmm. ada beberapa kaba, tidak Hmm. banyak, mungkin 4 kaba ya, Oh gitu. 4 kaba di dalam Tambo. Jadi Tambo itu eh, memuat juga kaba, tapi sebaliknya kaba tidak memuat Tambo. Iya, iya. Jadi Tambo itu dianggap lebih kuat posisinya untuk menjadi pedoman adat. Iya, iya, iya. Kalau kaba posisinya lebih banyak kepada tuntunan hidup. Iya, 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 iya. Tuntunan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bersanak saudara, itu Ber- ada dalam Kaba. Kalau Jadi, dalam Tambo, tuntunan bagaimana menjadi masyarakat adat dan aturan bagi pemimpin adat. hmm. Nah, Mak, ini menarik, Mak. Menariknya begini, Mak ya, bahwa seperti yang bilang tadi, Kaba itu lebih imajiner, ya, Mak ya. Iya, ingat Walau isinya yang imajinasi. imajinasi. Nah, sementara Mak, sementara Tambo itu kita jadikan pegangan, bahkan bisa dibilang dasar konstitusi Minangkabau, begitu ya Mak ya. Betul. Betul. Nah, oke, kalau yang aturan-aturannya jelas, gitu ya, di Tambo adat itu jelas. Di Tambo alam pun mungkin selain dari nan kabalun beralun itu mungkin jelas juga Mak. Nah, cuman Iya. ketika di Tambo ada kabalun baralun itu Mak, dan itu apa ya, dipercaya atau apakah diklaim sebagai justru awal hadirnya nenek moyang orang Minangkabau Iya. di Pulau Sumatera ini, di Puncak Gunung Rapi itu Mak. Dan itu Kaba Mak bilang tadi, Kabanya ada dalam Tambo kan gitu ya Mak ya. Betul. Sementara Kaba itu Majiner. Apakah kita tidak takut nanti kalau uh, catatan atau bukan catatan, sejarah ataupun kehadiran nenek moyang orang Minangkabau di Puncak Gunung Merapi itu dianggap imajinasi Mak, bukan fakta. Nih gimana kita mendudukkan ini Mak? Karena Kaba loh Mak, bukan Iya. bukan Tambo. Nah gimana Mak? Ya, inilah posisi Kaba yang jadi perdebatan. Ya, Kaba Hmm. dalam Tambo yang jadi perdebatan itu sudah sejak lama itu, Oh. sejak abad ke-19 sudah diperdebatkan. Hmm. Bahkan ada sebuah buku yang fenomenal yang menghebohkan orang Minang yang ditulis oleh seorang saudara kita dari Tapanuli, Mangaraja Onggang Perlindungan. Apa kata Mangaraja Onggang Perlindungan ini dalam Hmm. bukunya Tuang Kurau? Eh, Brother from Minangkabau. Dia pakai bahasa campur aduk, itu bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Melayu. Hmm. Brother from Minangkabau tenggelam dalam khayalan tentang Alexander the Great segala macam. Nah, Tambo yang isinya 98% khayal
hanya berisi 2% sejarah. Hmm. Itu ditulis oleh Mangaraja Onggang Palindungan, bukan tentang Minangkabau, tapi tentang Tuan Kurau, mazhab Hambali di Tanah Batak. Tapi ada 1-2 halaman mencemooh Tambo Minangkabau. Hmm. Nah, itu sudah dijawab oleh Buya Hamka dalam buku beliau Antara Fakta dan Khayal Tuan Kurau, dibahas oleh Buya Hamka. Nah, intinya adalah bahwa pada dasarnya Mangaraja Onggang Perlindungan tidak mengerti tentang Tambo. Tambo itu ada bahagian yang menjadi konsideran berupa Kaba Alun Baralun. Hmm. Itu Kaba Alun Baralun adalah konsideran atau landasan filosofis Hmm. lahirnya aturan adat dalam Tambo adat Minangkabau. Hmm. Nah, karena landasan filosofis, maka nenek moyang menuturkannya dalam bentuk tuturan bermajas. Hmm. Dalam bahasa Tambo dikatakan kieh kato bayang, kiasan. Maka Tambo itu dalam tuturan guru adat dikatakan ada Tambo nantasire, ada Tambo nantasurwa. Nah, dalam kaba itu yang banyak itu adalah kiasan atau sesuatu yang tersirat, yang tersuruh. Nah, yang pertama yang Bung Adit tanyakan tadi itu sudah dibahas berulang kali oleh para guru adat. Kenapa dikatakan nenek moyang berasal dari puncak Gunung Merapi? Nah, pantunnya kan sangat terkenal itu, Hmm. ya. Eh, tentang eh, Dari mana dari datang? mana, Hmm. dari mana titiak palito, Hmm. di balik telong nang batali, Hmm. dari mana asa nenek kita, dari puncak Gunung Merapi atau dari lereng Gunung Merapi. Hmm. Nah, itu tidak bisa diartikan secara letterless atau secara Harfiah huruf ya. per huruf, kata per kata, tapi harus dibaca dengan majas, dengan kiasan. Hmm. Minangkabau sepakat, seluruh pemimpin adat Minangkabau sepakat bahwa asal adat Minangkabau itu dimulai dari Pariangan Padang Panjang. Hmm. Pemahamannya harus dibalikkan dari kenyataan itu, bahwa adat Minangkabau dimulai dari Pariangan Padang Panjang. Pariangan Padang Panjang itu di lereng hampir ke puncak Gunung Merapi. Jadi pantun tadi menjelaskan dari mana asal nenek kita, dari puncak Gunung Merapi itu asal adat Minangkabau adalah dari lereng Gunung Merapi yang namanya Pariangan Padang Panjang itu. Di sanalah tumbuhnya gagasan untuk membentuk masyarakat adat yang bernama Minangkabau. Dan itu seluruh pemimpin adat, seluruh orang Minangkabau tidak ada yang menolak kesepakatan bahwa adat mereka berasal dari Pariangan Padang Panjang. Itulah negeri pertama, negeri tua pertama. Jadi pantun tadi bukan menjelaskan nenek moyang secara fisik, tapi gagasan atau asa atau pikiran atau palito tentang adat itu lahirnya di puncak Gunung Merapi atau di lereng Gunung Merapi di nagari Pariangan Padang Panjang. Padang Panjang bukan kota, Bung Adit. Padang Panjang itu sebuah nagari lagi di sebelah Pariangan. Oh, Negerinya oh gitu. ya, Jadi bukan kota Padang Panjang sekarang tuh maksudnya, bukan Mak ya? kota Padang Panjang sekarang ya. Jadi Iya, ada iya. negeri di sebelah Pariangan itu Padang Panjang pula namanya. Dan itu letaknya di ketinggian Gunung Merapi, jarak-jaraknya mungkin hanya 200-300 meter dari puncak Gunung Merapi. Oh, oh begitu. Ya, ya, ya. Jadi yang dari Manusitiak Palito tadi, kalau dipahami majasnya, dari mana gagasan adat itu muncul, Palito tadi itu, dari negeri di puncak Gunung Merapi yang namanya Pariangan Padang Panjang. Oh, Itu yang menyebar ke seluruh Minangkabau. hmm, Dan hmm. itu tidak ada yang menolak. Iya, 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 Nah, iya. orang hanya melihat yang letterless, Betul, betul. kata-kata asal ini kita dari puncak Gunung Merapi. Oh, dari langit berarti. Ya, nah ini pemahaman secara letterless, harfiah, akhirnya tidak bertemu. Jadi ada pantun nasihatnya di sana. Iya, iya. Indak kebesu putih dalam bunga kalau bukan mata batin yang bermain. Hmm, hmm, hmm. Jadi sebuah bunga itu sudah menyimpan putik
Bagaimana kita bisa melihatnya? Tidak bisa melihatnya dengan mata terbuka biasa. Harus melihat dengan mata batin. Bunga itu akan jadi putih kalau ada penyerbukan. Dan biaro kemencaliak putih dalam bunga kalau bukan mata batin yang bermain. Nah itu tuntunan untuk memahami kiasan atau majas dalam pantun-pantun, khususnya kaba. Tuturan dalam kaba itu umumnya majas semua, kiasan. Nah, ini salah satu rahasia barangkali. Wang nenek moyang itu tidak mau vulgar dalam menyampaikan sesuatu. Iya, iya, iya. Betul. Begitu, Bung Ade. Baik, menarik sekali, Mak. Bahkan saya jadi tertarik juga dengan pantun apa itu tadi, pantun adat tadi itu. Kenapa diibaratkan palito? Ya karena palito itu menerangi, Mak ya. Seumpama adat ya, aturan yang menjadi lentera, menjadi penerang, menjadi panduan gitu ya, Mak ya, untuk masyarakat. Nah, dari mana dan palito? Dari Telong dan Batali. Nah, dari mana dan dari lereng Gunung Merapi, itulah Pariangan gitu jadi ya, Mak ya. Betul. Baik. Dan kalau persoalan kedatangan beliau dari apa selama tanah ruhum ya, dunia ruhum, benua ruhum gitu ya. Almarhum. Benua ruhum itu masih debatable ya, Mak, sampai sekarang. Ya, ini lagi pemahaman tentang Iskandar Dzulkarnain. Ya. Ada yang mengatakan Iskandar Dzulkarnain itu Alexander the Great. Tidak. Alexander the Great itu malah tidak punya keturunan. Dia meninggal usia 35 tahun. Iya. Ada pacarnya, dia bahkan punya pacar yang laki-laki. Dan tidak ada keturunannya. Jadi bukan Alexander the Great. Lalu apa makna Iskandar Dzulkarnain dalam Ka'bah Alun Baralun? Yang harus dipahami, ada penelitian yang menjelaskan itu, bahwa tuturan tentang Nabi Adam, Nabi Sis, sampai kepada Iskandar Dzulkarnain, Dzulkarnain itu ada dalam Al-Quran, adalah sebuah majas yang menjelaskan bahwa adat Minangkabau itu disusun berdasarkan riwayat yang sudah diturunkan oleh masyarakat Islam. Karena Tambo itu sendiri dimulai dengan beberapa ayat Al-Quran, bahkan dengan Bismillah di awalnya, khususnya Tambo Alam. Ya, kalau dibaca itu sangat banyak tuturan berbahasa Arabnya. Artinya apa? Susunan Tambo itu disusun oleh masyarakat yang sudah Islam, yang sudah mengerti tentang Adam dan Nabi Sis dan kata Dzulkarnain, nambatan dua. Nah, yang harus juga dipahami, ada seorang ahli desain, arsitek yang mengatakan yang bertanduk dua itu ternyata memang ada di 3 wilayah dunia. Yang pertama, kalau diperhatikan tutup kepala wanita di Yunani, itu mirip dengan Tikuluk Tanduk Minangkabau, mirip dengan sebuah suku besar di Cina Selatan. Di Xinjiang itu Tikuluk Tanduknya sangat mirip, kalau tidak dikatakan persis, dengan Tikuluk Tanduk orang Minang. Itu sama dengan sebuah mahkota perempuan di kerajaan Yunani. Nah, apa yang bisa kita baca dari sini? Bahwa sangat besar kemungkinan bahwa adat yang dikembangkan itu memang saling mempengaruhi, baik Minangkabau, baik Sichuan di selatan Cina, dan yang di Yunani itu. Dan itulah 3 gagasan tentang anak cucu Iskandar Dzulkarnain, yang Maharaja Alif, Maharaja Dipang di Cina, dan Maharaja Dirajo di Minangkabau. Di Pulau Paco, bukan Minangkabau ya, Pulau Paco itu Pulau Sumatera. Paco itu pecahan-pecahan. Nah, apa yang bisa kita pahami dari sini? Ada majas menjelaskan ini disusun oleh masyarakat yang sudah Islam, dan mereka menjelaskan bahwa gagasan adat mereka itu dipengaruhi oleh 3 budaya besar, Helenisme di Yunani, dan Cina Selatan atau Indochina. Kemudian itulah yang dibawa ke Pulau Paco yang namanya Minangkabau.
dengan membawa sebuah istilah Zulkarnain. Zulkarnain itu artinya eh, raja yang bertanduk dua. Gua perhatikan tanduk tanduk itu kan seperti tanduk Hmm, ya, ya, dua. ya, ya, Nah, ya. itu ada di Cina, Indochina, dan ada di Yunani. Hmm, Nah, apa yang bisa kita tangkap lagi, Maharaja Alif itu adalah sebuah pesan yang sangat jelas hmm, bahwa yang membuat atau menyusun Tambo ini, nenek moyang menyusun Tambo ini, orang yang mengerti Islam. Alif itu adalah huruf pertama bahasa Arab, Jayah ya. Al-Quran. Ini jelas-jelas dibuat oleh orang yang sudah mengerti Islam. Jadi bukan Letterleh diartikan sebagai Alexander the Great. Alexander the Great bukan orang Islam. Dan dia tidak punya anak. Dia Hmm, hanya sampai India Selatan. Begitu kira-kira Bang Adit. ya, ya, Jadi ya. memahami majas dalam Ka'bah di Tambo itu luar biasa beratnya, Hmm. diskusinya harus panjang dan kita harus berlapang dada menerima gagasan-gagasan karena Iya, isinya memang imajinasi sebagai salah baik. satu uh, wujud dari Ka'bah. Nah, Sedikit. sementara Tambo dalam bentuk yang lebih besar itu Hmm. isinya lebih banyak kepada silsilah yang jelas dan aturan yang jelas. Iya, benar Mak. Gitu. Benar yang Mak katakan bahwa Tambo lebih luas tentang aturan, ya, dan sosial yang lebih luas. Namun Mak, tak bisa dipungkiri hingga saat ini ketika seseorang menyebut Tambo, orang awam langsung biasanya terkoneksi pikirannya ke Maharaja Dirajo. Itu biasa kan Mak ya. Betul. Ini masalahnya Mak. Oke, kita ini sebenarnya ingin lebih fokus, lebih konsentrasi ke Tambo alam dalam artian silsilah, kemudian juga tambo adat. Nah, itu lebih banyak manfaatnya semacam. Cuma nggak tahu kenapa ketika ada mendengar istilah tambo itu langsung. Sehingga setiap orang bertanya ke saya, Bang, yang di Tambo itu Merajo Dirajo itu mulai Mak. Nah, Iya. dia nggak pernah tanya gimana aturan ini menurut Tambo, nggak tahu, nggak pernah nanya Mak. Tapi yang tanya gimana sebenarnya Tigo itu atau Merajo Dirajo, Madipang, Merajo Alif itu gimana sebenarnya di Tambo. Nah, ini kan artinya apa ya, asosiasi pikiran masyarakat awam tentang Tambo lebih ke kabalun beralun justru Mak. Nah, ini makanya saya pikir penting juga kita ulang-ulang untuk mendudukan jangan sampai nanti ada perspektif bahwa Minangkabau itu imajiner gitu ya. Karena asal muasalnya itu Kabah katanya gitu ya Mbak, disampaikan dengan Kabah yang imajinasi yang bilang tadi. Nah, ini sekitar untuk dudukan aja Pak. Mak. Ya, Eh, ada satu hal yang harus kita pahami hmm, bahwa umumnya kebudayaan-kebudayaan tua itu membawa tambo atau riwayat nenek moyang mereka sangat imajiner, imajinatif sangat ya. imajinatif. Hmm. Ya, Eh, Minangkabau imajinasinya masih bisa dimaknai Iya, dengan iya, baik. iya, paham. Ya, Ada yang masih dari bisa dewa-dewa pun ditemukan gitu ya Mbak ya. makna-maknanya. Iya. Lebih berbahaya suku bangsa lain. Iya, iya. Imajinasinya itu sangat liar dan sangat berbahaya kalau Iya, dibahas iya, iya. secara terleh. Betul, betul, betul. Ya, kebetulan beberapa tahun hidup di Bandung dan ikut di Tatar Sunda itu membahas tentang tambo mereka atau babat mereka. Heeh. Itu sangat repot kalau dipahami secara terleh. Bayangkan seorang anak yang bapaknya, maaf, Ya asli gitu seekor ya, Pak. anjing. Mm-mm. Kemudian dia yang membunuh bapaknya. Mm-mm. Yang Kuryang itu membunuh si Tumang. Si Tumang itu padahal bapaknya. Iya, Bapaknya yang sebenarnya adalah seorang dewa. iya, iya, iya. Ini contoh saja bahwa eh, suku bangsa yang besar itu memiliki babat hikayat atau riwayat nenek moyang mereka yang Imajinatif. imajinasinya jauh lebih berbahaya, lebih liar daripada Minangkabau. Minangkabau masih bisa dicarikan makna yang Iya, iya, jelas. iya, iya. Begitu Bung Adit. Jadi Jadi kalau Sri Maharaja Diraja sudah tertanam dalam ingatan anak cucu orang Minangkabau itu saya mengatakan alhamdulillah berarti Tambo masih iya, melekat sedikit dalam ingatan mereka. iya, 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 Tinggal iya. kita meluruskan pemahamannya. Ya, baik, menarik sekali Mak akhirnya ya. Ternyata benar. Kenapa? Saya dapat hikmahnya. Kenapa Tambo itu di awal-awalnya harus diwariskan ke penghulu dulu, tidak langsung kepada
awam atau masyarakat awam Minangkabau. Langsung ke masyarakat awam. Iya, Kenapa? Karena iya, perlu pemahaman kieh iya, Katobayang. iya, iya, benar-benar. Majasnya itu harus dipahami dulu. Betul, betul. Kalau ke Ka'bah itu bisalah langsung ya, Mak ya, karena dia hanya Ya, bercerita makanya ya, Mak. Ka'bah langsung dari tukang Ka'bah atau dari Oke. nenek-nenek kepada cucu-cucunya. Iya, karena dia hanya semacam semacam apa ya, Riwayat, zaman cerita dulu. riwayat yang ya boleh boleh diambil, boleh dilepaskan nih, Mak ya. Tapi kalau Ya, kalau Tambo ini kan konstitusi Minangkabau, jadi harus disaring dulu atau diinterpretasi dulu nih oleh para penghulu yang dipercaya memiliki kemampuan-kemampuan kieh kata bayang tadi, Mak ya. betul. Ah, Makanya pewarisannya tidak sama dengan pewarisan Ka'bah. Ka'bah ya, ya, ya. Pewarisannya di tempat khusus. Ya, Oke, baik baik. di Galanggang Rami atau di Galanggang Gelanggang Baselo, Mm, tempat pewarisan aturan adat. iya, Begitu Bung Adit. iya, ya. Baik, Mak. Kalau kita lanjut nih, Kabalun Beralun ini nih panjang waktunya. Oh iya, iya. Mungkin ada episode-nya nanti Ada episode khusus bahas kita tentang kita alun-alun. coba gali alun baralun ini biar duduk Ya, benar. saya ingin mendendangkannya. So, Iya. dendangnya menarik itu. Menarik Mak, ya. Kita bikin satu episode nih, Mak. Kabalun Beralun. Saya juga tertarik, Mak. Sangat tertarik sekali persoalan Marajo Alif, Marajo Dipang, Marajo Dirajo. Sampai saya bilang, jangan-jangan ya berarti itu kita sepupuan ini dengan yang di sana. Karena mereka kata bersaudara bertiga nih, kan gitu ya, Mak ya. Betul, betul. Nah, Nah, bersaudara itu bisa dipahami secara genetis nanti atau itu dia. secara sosiologis. Betul, betul, betul. Menarik. Masih banyak hal yang bisa kita ungkap dari kabut ini. Iya, Baik, kita insya Allah nanti ada episode khusus Mbak ya tentang Kabalu Beralun ini. Penting nih, Pak. insya Allah. Baik, karena udah di apa selama ini udah menjadi tertanam di pikiran orang, itulah Tambo, kan gitu ya, Mak ya. Itulah awal Betul. Tambo. Padahal itu kan. Seolah-olah Tambo hanya itu. Nah, ini kita kunci ya, Mak. Benar sekali, Mak. Seolah-olah Tambohnya itu. Setiap saya bicara di luar, Mak, diskusi di luar soal Tambo, tetap awalnya adalah Mama Rajo di Rajo. Dari Mama suaknya. Dari Tiku kah, dari ini kah? Iya. Oke. Dari mana beliau berlayar, Iya. zaman apa, itu menarik itu Iya, dibahas. dan Gunung Puncak Merapi Surang Teliti. Kan. Iya, betul. Iya. Oke, mungkin ada episode khusus Mak ya. Insya Baik, Allah. kita kembali ke topik kita Mak tentang Kaba ini Mak ya, atau kearifan dalam jenis-jenis kata pusako. Ini duo sagaragai, cancang duo sagaragai ini kayaknya hari ini hanya itu yang bisa Mak tentang Tambo dan Kaba. Tambo tadi kita sudah begitu banyak, sekarang kita ke Kaba Mak ya. Namun sebelum Ya. kita ke Kaba nih, sepertinya dari tadi ada pendengar kita yang juga penasaran nih sepertinya Mak. Ya, Silakan, dosen silakan. pendengar tadi ada yang bergabung di 812414 ya. Kami buka, iya, ini dia Mak. Kita coba terima Mak ya. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Cia. Yo, Pak Sultan. Yo. Silakan, Pak Assalamualaikum, Mak Tengku. Hmm. Yo, Pak Mak Sultan. Tengku, minta izin wal faizin, Mak Tengku. Hmm. Mohon maaf. Sama-sama, maaf lahir batin. Jadi lah, Mak Tengku. Kau nak tahu kau mau Mak Tengku ah? Tentu bertanya. Ya. Jadi, yang kamu tanya lagi. Kau kan tentang Tambo. Hmm. Ya, Tambo kau kan pertama si Marajo Ali. Hmm. Yang Ya. kedua si Marajo Depang. Ah. ya, Yang ketiga si Marajo Dirajo. Hmm. ya. Jadi ceritanya orang kau pada sanakan uang kau atau gini kau oh, akrab secara sosial saja. Iya. Sudah itu cek lagi. Ah. Jadi tamu kau kan gini kau kan lah berbeda-beda. No, beda pendapat orang kau pisah kau atau gini kau ada persetujuan. Hmm. Tentu apa ingin tahu macam tu. Ya. Oke. Sekian macam tu. Baik, Pak Stan Paminan. Macam tu mohon terima kasih banyak-banyak. Baik. Terima kasih. Macam tu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sultan Paminan. Barusan kita sebelum turun telepon itu yang kita apa ya, Mak? Tapi kita apa bersyukur ini tanggapan pendengar kita luar biasa, Mak. Jadi memang persoalan Kabalun Beralun ini penting ini sepertinya kita dudukkan nanti, Mak. Tapi untuk sepintas ulasan untuk Pak Paminan silakan, Mak. Walaupun nanti akan kita bahas juga. Baik, iya. Dalam tuturan Tambo yang paling umum dikatakan bahwa 3 orang itu anak dari Iskandar Dzulkarnain, cucu dari Nabi Sis. Ya, Nabi Sis itu anak Nabi Adam yang kurang aso 40 lah.
Nah, di sini ada dua makna, dua tafsiran bahwa Maharajo Alif, Maharajo Dipang, Maharajo Dirajo itu adalah tiga putra dari orang yang dinamakan Iskandar yang bertanduk dua. Yang bertanduk dua itu tadi sudah kita bahas selintas. Kemungkinan besar adalah tiga suku bangsa yang mempunyai kostum seperti tanduk. Satu di Helenisme Yunani, satu di Sichuan Cina Selatan, satu di Minangkabau. Itu tiga suku bangsa besar yang ada di abad uh, pertama Masehi dan di abad 9 sampai 11 Masehi mengembangkan kebudayaan. Nah, apakah mereka bersaudara bertiga? Kalau Tambo mengatakan mereka bersaudara, 3 orang. Tapi makna bersaudara itu tidak jelaskan bersaudara kandung atau bersaudara secara kebudayaan. Lebih banyak mengatakan itu saudara secara kebudayaan atau secara sosiologis tadi yang dikatakan Pak Sultan Paminan. Ya, karena kalau dibahas dengan ilmu yang terbaru tentang genom itu, human genome itu mengatakan bahwa suku bangsa Helenisme berbeda dengan suku bangsa di Asia Tenggara dan di Asia Timur. Asia Tenggara itu termasuklah Minangkabau, itu beda gennya dengan orang yang ada di Eropa, khususnya di Yunani. Dengan Asia Timur mungkin ada hubungan sedikit. Kita berbeda gen, jauh sekali. Begitu kira-kira jawaban saya, Bung Adit. Jadi mungkin lebih dekat kepada persaudaraan secara sosiologis atau secara kebudayaan. Baik. Nah, ini Pak Sultan Paminan ini sebenarnya orang akademis ini. Namanya cukup luas ini. Iya. Dan saya pengen sekali mendengar tuturan nanti lah ya di episode yang khusus itu. Insya Allah ya kita dendangkan khusus tentang Ka'bah Alun Baralun. Iya, kita cari maknanya. Kita cari maknanya dan kita nanti bahas sampai ke gimana sampai di puncak Gunung Merapi sedang teliti itu, Pak ya. Sampai di Lagundi non Baselo sampai dibangunnya sebuah balai adat, balai nan panjang. Baik. Kita cari momennya ya, Mak ya. Baik. Insya Allah. Nah, kita kembali, Mak, ke pembicaraan kita seputar Ka'bah ini, Mak. Nah, jadi udah dapat perbedaan bahwa Ka'bah itu ternyata cerita, hikayat ya, Mak ya, hikayat. Betul. Nah, tentang nenek moyang. Nah, namun apakah ini juga pertanyaannya, Mak. Apakah Ka'bah dan Minangkabau itu imajiner juga, Mak? Ataukah faktual gitu ya, Mak ya? Fakta. Iya. Karena beberapa tokoh justru disandarkan ke sejarah, bukan sejarah ya, tapi disandarkan ke tokoh-tokoh yang dalam catatan sejarah Minangkabau juga ada, seperti ya katakanlah umpamanya Ka'bah Cindumato. Kita tahu di Pagaruyung juga tersebut ada Cindumato, kan gitu ya, Mak ya. Betul. Kemudian ada Ka'bah yang di Pariaman ya, Mak ya. Anggunan Tongga. Iya, Anggunan Tongga, dan ya itu pun kabarnya memang di daerah sana terkenal juga Anggunan Tongga ya, Mak ya. Nah, ya. Jadi sesungguhnya Ka'bah itu kita memundurkan dulu. Ka'bah yang ada walaupun mungkin dalam bentuk imajinasi, tetapi apakah memang kontennya itu secara total adalah imajinasi, atau cara penyampaiannya yang imajinatif tapi sesungguhnya dia faktual? Gimana Ka'bah nih? Baik, terima kasih Bang Adit. Yang pertama kita harus melihat dulu Ka'bah itu ada di masyarakat dalam bentuk apa. Bentuknya adalah media hiburan yang berisi pelajaran hidup. Dia media hiburan. Disampaikan oleh tukang Ka'bah, tukang dendang, dan anak randai. Nah, disampaikan dalam bentuk randai kalau pertunjukan lengkapnya. Atau dalam bentuk dendang kalau pakai labab, pakai saluang, pakai pupui. Nah, dendang kata-kata saja, kalau randai dengan gerak. Nah, isinya apa? Isinya sebuah kisah dengan beberapa tokoh. Nah, tokoh-tokoh itu
lebih banyak diisi dengan imajinasi para pencerita. Hmm. Kehadirannya sebagai cerita untuk pedoman hidup, untuk nasihat kehidupan, itu dilekatkan kepada tokoh yang ada, yang pernah ada dalam kepemimpinan masyarakat adat. Hmm. Nah, tokoh Cinduamato misalnya, Ya. itu memang pernah ada dalam kerajaan Minangkabau atau kerajaan Pagaruyung pada satu episode. Hmm. Walaupun kemudian jadi perdebatan episode mana ini yang Bundo Kanduang. Ada yang Putih Panjang Rambut abad kesekian, ada yang abad kesekian. Itu perebutan pengaruh dari ya katakanlah yang mewarisi kerajaan. Hmm. Tapi jelas ada tokoh yang disandarkan cerita kepada beliau. Nah. Nah, tokoh-tokoh itu ada untuk apa? Untuk menjadi sandaran sosoknya. Hmm. Sosok Bundo Kanduang itu pernah ada dalam kerajaan Pagaruyung beberapa kali. Sosok seorang raja perempuan itu pernah beberapa kali dalam kerajaan Pagaruyung, dan itulah yang dijadikan tempat sandaran cerita. Jadi cerita itu sendiri ada di tengah masyarakat sebagai hiburan dan pelajaran nasihat-nasihat hidup. Tokoh-tokohnya itu disandarkan kepada orang-orang yang pernah ada. Dan tentu saja ceritanya bagaimana enak didengar, enak diceritakan oleh si tukang dendang. Maka jalan ceritanya pasti lebih banyak imajinasi. Tokoh-tokohnya sebahagian besar ada dalam kehidupan orang Minangkabau masa lalu. Jadi di mana kita mengambil maknanya? Maknanya yang pertama adalah ini adalah hiburan dan ada nasihat-nasihat bagaimana hidup yang ideal. Nah, kemudian bagaimana susunan masyarakatnya ada di sana. Kalau dalam teori sastra ada itu bahwa sebuah karya sastra itu menggambarkan struktur sosial masyarakatnya. Kalau Anggun Tongga itu memperlihatkan bagaimana seorang kemenakan berbakti kepada mamanya. Iya, iya. Itu luar biasa pengabdiannya sampai dia berperang sekian kali. Kemudian di sana juga ada cerita tentang asmara dari generasi muda di zamannya dengan caranya, dengan polanya yang tidak vulgar seperti generasi sesudahnya. Ada romansanya, ada romantismenya. Nah, romantisme sebagai hiburan, tapi juga ada pedoman bagaimana cara hidup yang lebih beradab menurut orang Minangkabau. Ya. Nah, apakah orang Minangkabau tidak pernah punya cerita romantis tentang percintaan? Ada. Nah, ya, Tuangku dan Putih Wungsu itu adalah cerita percintaan yang luar biasa beradabnya dan beradat. Ya, Mak, ini yang ingin saya pertegas, Mak. Jadi saya simpulkan tadi bahwa pertama cerita, yang kedua adalah pembelajaran yang bisa kita petik tentang kehidupan, kan gitu, Mak ya. Namun karena ini disandarkan kepada tokoh-tokoh, dan tokoh itu bukan tokoh sembarangan di Minangkabau, Mak. Betul. Tokoh Pagaruyung bahkan gitu ya. Iya. Kan itu bisa menggiring opini bahwa inilah sesungguhnya yang terjadi di Pagaruyung masa lalu. Nah, ini yang perlu saya ingin bertegas nih, Pak. Apakah cerita-cerita yang ada di Kaba itu, saya ambil yang satu aja dulu, Mak, yang sangat dekat karena ini bisa dikatakan salah satu ikon Minangkabau, Cinduamato, Mak. Betul. Apakah cerita yang ada di Kaba Cinduamato itu betul-betul terjadi seperti apa adanya, ataukah ini hanya karangan atau imajinasi para tukang Kaba, Mak, untuk menyenangkan orang masyarakat? Atau apakah mungkin kayak film umpamanya, Mak, ya, ada film kisah nyata kata orangnya, Mak, ya, mungkin alur-alur per timelinenya mungkin ya imajinasi ini, tapi kan titik-titik waktu kejadian itu atau titik-titik kejadian itu memang katanya fakta gitu ya, Mak, ya, nanti disambungkanlah dengan imajinasi. Nah, di mana nih sesungguhnya yang kalau kita ke Kaba tadi, Mak? Apakah seperti yang terakhir itu dia
memang benar tokoh ini di sini ada kejadian ini, besok ada kejadian, tapi yang antar titik itu baru imajinasi, atau semuanya imajinasi hanya meminjam nama-nama tokoh ini, Mak. Nah, ini perlu kita dudukan, Mak. Biar nggak bias nanti bahwa Minangkabau seperti ini ternyata, kan gitu ya, Mak. Eh, ada dua hal yang harus kita pegang dengan erat. Semua nasihat atau semua cerita pola hidup orang Minangkabau dalam Kaba itu memang itulah bentuknya. Sebuah nasihatnya, Mak, ya. Nasihatnya dan bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berhubungan, bagaimana seorang pangeran yang bernama Dang Tuanku menghadap ibunya, begitulah orang Minangkabau beradat. Tapi bukan kisahnya. Bukan bagaimana kisahnya yang mengharu biru, tapi bagaimana dia berlaku setiap dia akan menghadap ibunda ratu, namanya Bundo Kanduang. Ampunlah Ambo Bundo Kanduang. Ketika dia menyampaikan itu, begitulah orang Minang beradat kepada ibunya. Siap. Dan itu adalah kenyataan yang diceritakan. Oke, artinya sikap memang ya, bahwa sikap seperti itu, itulah sikap perilaku, Minangkabau. bagaimana kehidupan, bagaimana bertutur kata, begitulah orang Minangkabau. Maka seluruh cerita itu sungguh Minangkabau. Itu adalah wajah Minangkabau sesungguhnya. Nah, bagaimana timelinenya itu pandainya tukang kabar untuk itunya kan menarik. Tapi Mak, saya potong, Mak. Tapi kejadian soal Cindumato dengan Imbang Jayo, kejadian soal Cindumato dengan Pinang Bungku, Tiang Bungku, kemudian juga ada Putih Bungsu yang dilarikan. Itu faktakah atau masih imajinasi, Mak? Nah, itulah kehebatan tukang kabar. Kita tidak bisa menelusuri mana yang benar, mana yang salahnya. Oke. Kemungkinan besar, garis besarnya ada, tapi ada bumbunya, ada pantunnya ya tentang tukang kabar ini. Bagaimana dia menjaga sebuah keautentikan cerita. Banda orang kami bandakan, banda orang foto tuo, nak tajun na iya kabaru. Kaba orang kami kabakan, dutu orang kami ndak satu, badoso kami ndak tak namanya. Artinya apa? Kaba itu dari orang ke orang. Nah, karena dia kabar itu dari orang ke orang, dari guru tukang kabar ke tukang kabar, kepada nenek, kepada ibu, maka kabar itu tentu selalu ada tambahan bumbunya. Tambahan bumbunya baik tentang belokan ceritanya, klimaksnya, rima, iramanya berubah. Tapi yang harus diingat, bagaimana perilaku, bagaimana sikap, tindakan orang-orang dalam ceritanya, itu adalah wajah Minangkabau. Bagaimana seorang Dang Tuanku menghadap kepada bahasa Ampek Balai, bagaimana mereka menyapanya dengan bahasa yang santun, dengan tutur kata yang bertatah petitih yang sangat rapih. Begitulah orang Minangkabau. Jadi yang tampil di muka kita sebagai cerita itulah Minangkabau. Bagaimana alurnya, bagaimana timelinenya, bagaimana jejak-jejak waktunya tidak bisa kita pastikan. Jadi bukan itu yang penting. Yang pentingnya bagaimana perilaku yang ditampilkan oleh para tokoh. Itu makna dari Kaba. Nah, jadi berbeda dengan buku sejarah itu yang penting timelinenya, waktunya. Itulah, Mak, ya, karena selama ini kan, Mak, gini, Mak, ya, karena tidak ada tulisan di Minangkabau dan muncullah Kaba, sebuah sastra lisan, dan Minangkabau dikatakan adalah kebudayaan lisan. Orang lebih berasosiasi bahwa inilah perwakilan sejarah Minangkabau. Nah, ini jadi persoalan di sini, Mak. Artinya karena nggak ada tulisan, ya orang berpatok ke lisan yang ada. Salah satu lisan yang ada adalah Kaba, kan gitu. Jadi kita susah juga untuk mempersalahkan orang-orang yang menganggap bahwa Kaba itulah sejarah Minangkabau, kan gitu, Mak. Minangkabau tidak peduli dengan sejarah. Oh, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada waktu yang bisa kita jejak. Kita mungkin suatu saat membahas bagaimana orang Minang memperlakukan waktu. Waktu bagi orang Minangkabau itu hanya sekarang. Waktu kemarin itu hanya 1 hari. Waktu besok hanya 1 hari. Ya. Menarik lagi nih. Kalau dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, kemarin itu banyak.
Baik. Kalau besok itu banyak lagi, besok, lusa, tulat, tubin, ada sekian hari yang akan datang dihitung. Bagi orang Minang itu cuma biswa satu saja. Nah, Itu kemarin itu sedikit sekali waktunya. Yang ada itu waktu hari ini. Sehingga kita tidak bisa melihat jejak waktu dalam Tambo, apalagi dalam Kaba. Tidak ada jejak waktunya. Kapan peristiwa Cinduamato sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan. Apakah Cinduamato ada? Ada. Kapan waktunya? Mungkin periode abad 17 atau periode abad 11. Dua-duanya ada Bundo Kanduang di sana. Ada pangeran yang dang tuangku waktu itu. Begitu. Ya, baik, Mak. Menarik. Oke, mungkin akan kita lanjutkan minggu depan ya, Mak ya, karena terasa udah kita lewat jam Insya Allah. pertemuan kita, Mak. Tapi yang jelas bahwa hari ini kita sudah semakin kelihatan apa beda apa yang mana Tambo, Tabo dan Kaba, dan khusus Kaba mungkin akan kita perjelas nanti ya, Mak ya. Oke, baik, Dusun Penangga, terima kasih kebersamaan Anda dan juga Pak Stamina dari teleponnya ya. Tanpa terasa diskusi kita sudah sampai di ujung untuk hari ini, dan sekali lagi terima kasih, mohon maaf ya karena waktu sudah memang sudah melewatinya. Akhirnya saya sudah itu saja, Mak ya, dan sampai jumpa, Mak, di pekan mendatang insyaallah, Mak ya. Kita lanjutkan. Ada contoh-contoh Kaba yang perlu kita dalami agak 1-2. Iya, berarti kita masih di Kaba ya, Mak ya. Oke. Baik, Dusun Penangga, jangan lewatkan nanti segmen kita ataupun episode kita di minggu depan ya, masih dalam kearifan dalam jenis-jenis ketup sako dan terutama Kaba. Jadi nggak ada siur lagi nih, apa itu Kaba dan seperti apa fungsi Kaba dan juga apa yang bisa kita klaim dengan Kaba tersebut ya. Akhirnya saya Haturman bersama Mak Tuanku Mengkudun mohon pamit dari ruang dengar Anda dan Penangga. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.